Tidak ada papan penunjuk, tidak ada jalur resmi, apalagi tempat wisata. Gunung itu hanya dikenal dengan satu nama oleh warga desa, Gunung Keramat. Letaknya tak jauh dari pemukiman, namun entah mengapa selalu terasa jauh untuk dijangkau. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat orang enggan mendekat. Aku, Raka, adalah warga asli desa Sukamukti. Sejak kecil, aku sudah terbiasa mendengar bisik-bisik tentang gunung itu. Orang-orang tua selalu memperingatkan, kalau bukan urusan penting, jangan naik ke sana. Apalagi malam Jumat. Namun peringatan itu justru sering diiringi cerita yang berlawanan. Tentang Pak Darman, yang dulu hanya buruh tani, tiba-tiba punya rumah bertingkat dan mobil pick-up baru. Tentang Bu Lastri, janda penjual gorengan, yang mendadak membeli tanah luas tanpa pernah terlihat berutang. Dan semuanya memiliki satu kesamaan yang membuat bulu kuduk meremang. Mereka sering terlihat berjalan ke arah Gunung Keramat setiap malam Jumat. Awalnya aku menganggap itu hanya gosip desa. Tapi semuanya berubah setelah ayahku meninggal. Ayah meninggalkan banyak utang. Sawah kecil kami terpaksa digadaikan. Ibuku jatuh sakit. Dan aku kehilangan pekerjaan setelah pabrik tempatku bekerja gulung tikar. Dalam waktu singkat, hidupku terasa runtuh dari segala arah. Pada suatu malam Jumat, hujan turun rintik-rintik. Aku duduk di warung kopi dekat pertigaan desa, menatap kosong gelas kopi yang sudah dingin. Disitulah aku melihat Pak Darman. Ia duduk sendirian di sudut warung, mengenakan jaket hitam lusuh. Tatapannya kosong, namun wajahnya terlihat tegang. Yang membuatku heran, di tangannya ada kantong kain hitam kecil, seperti kantong sesaji. Tanpa sadar, aku memperhatikannya terlalu lama. Pak Darman menoleh. Tatapan matanya tajam, seolah menembus pikiranku. Ia mendekat dan duduk di depanku. "Kamu lagi susah, ya, Kak?" Tanyanya pelan. Aku terkejut. "Bapak tahu dari mana?" Pak Darman tersenyum tipis. Senyum yang aneh, tidak sepenuhnya ramah. Desa kecil begini, susah senang orang gampang kelihatan. Ia menyesap kopi, lalu berkata dengan suara nyaris berbisik, "Kalau kamu benar-benar kepepet, Gunung Keramat masih mau menerima tamu." Dadaku langsung terasa sesak. "Maksud Bapak, pesugihan?" Tanyaku ragu. Pak Darman tidak langsung menjawab. Ia berdiri, lalu berjalan menjauh. Tapi sebelum keluar warung, ia menoleh kembali. "Harta memang datang cepat," katanya. "Tapi yang datang bersamaan dengannya, belum tentu bisa kamu kembalikan." Malam itu, kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Dan tanpa kusadari, kakiku melangkah menuju rumah dengan satu keputusan yang mulai tumbuh di dalam hati. Jika benar gunung itu bisa memberi jalan keluar, aku harus tahu kebenarannya. Aku tidak tahu. Keputusan itu adalah awal dari mimpi buruk yang tak pernah diceritakan secara utuh oleh siapapun di desa ini. Malam Jumat itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 11 malam ketika aku berdiri di depan rumah, menatap jalan tanah yang menuju ke arah Gunung Keramat. Ibuku sudah tertidur. Napasnya terdengar berat dari balik pintu kamar. Wajahnya yang pucat menjadi alasan terakhir yang mendorongku melangkah. Aku membawa senter kecil, sebungkus rokok, dan uang 20.000. Entah kenapa, firasatku mengatakan aku membutuhkannya. Tidak ada doa yang kupanjatkan dengan benar. Hanya niat bercampur putus asa yang memenuhi dada. Jalan setapak menuju gunung tampak berbeda di malam hari. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti bayangan raksasa. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang amis, seperti bau besi berkarat. Baru beberapa langkah masuk ke jalur tanah, aku merasakan sesuatu yang janggal. Jejak kaki. Di tanah lembek bekas hujan, terlihat jelas jejak kaki manusia. Ukurannya besar, langkahnya teratur. Aku mengikuti jejak itu, berpikir mungkin ada orang lain yang juga naik gunung malam ini. Tapi setelah beberapa meter, muncul jejak lain, lebih kecil, jaraknya pendek, seolah berjalan tanpa alas kaki. Dan yang membuat tengkukku meremang. Jejak-jejak itu tidak saling bertabrakan. Seperti berjalan berdampingan. Ah,
Cuma pikiranmu saja, gumamku, mencoba menenangkan diri. Semakin naik, udara terasa semakin berat. Senterku berkedip beberapa kali, lalu mati. Aku memukul-mukulnya pelan, tapi cahaya tak kembali. Di saat itulah aku mendengar suara langkah di belakangku. Bukan satu, banyak. Langkah kaki itu tidak terburu-buru. Irama pelan, teratur, seolah sengaja menyesuaikan langkahku. Aku berhenti. Suara itu ikut berhenti. Saat aku melangkah lagi, suara itu kembali terdengar. Keringat dingin mengalir di punggungku. Ada orang, teriakku pelan. Tak ada jawaban. Tapi angin mendadak berhenti, membuat hutan terasa mati. Beberapa menit kemudian, aku tiba di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya berdiri batu besar berlumut, menyerupai kursi. Inilah tempat yang sering disebut warga sebagai batu singgasana. Konon, siapapun yang duduk di sana tanpa izin, tidak akan pernah turun dengan selamat. Aku tidak berani mendekat. Aku hanya berdiri, bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba, bau kemenyan tercium kuat. Dari balik pepohonan, muncul seorang lelaki tua. Rambutnya panjang, putih seluruhnya. Pakaiannya serba hitam, tapi bukan seperti pakaian dukun yang sering kulihat. Lebih sederhana, lebih tua. Kamu telat, katanya tanpa basa-basi. Aku tercekat. Maksudnya. Malam Jumat tidak menunggu orang ragu, ujarnya. Matanya menatapku tajam, namun kosong. Kamu datang untuk meminta, bukan? Kakiku gemetar. Saya cuma mau cari jalan keluar. Lelaki itu tersenyum tipis. Senyum yang membuat dadaku semakin sesak. Semua yang naik ke sini bilang begitu. Ia lalu menunjuk ke arah batu singgasana. Kalau niatmu setengah-setengah, pulanglah sekarang. Tapi kalau kamu ingin harta yang datang setiap malam Jumat, ada harga yang harus kamu dengar dulu. Apa harganya? Tanyaku lirih. Lelaki itu mendekat. Suaranya menjadi sangat pelan. Bukan uang, bukan darahmu, tapi ketenangan hidupmu sendiri. Saat itu, aku merasa langkah kakiku sudah terlalu jauh untuk mundur. Dan tanpa kusadari, aku mengangguk. Di balik pepohonan, aku melihat bayangan-bayangan bergerak. Menunggu, mengamati. Seolah keputusan kecilku barusan telah membuka pintu yang selama ini dikunci rapat oleh desa kami. Lelaki tua itu memintaku duduk bersila di hadapan batu singgasana. Tanah di sekitarnya dingin dan lembab, seolah tak pernah tersentuh matahari. Aku menuruti perintahnya tanpa banyak bicara. Di kepalaku, hanya ada satu pikiran. Jika ini bohong, aku masih bisa pulang. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, malam ini bukan sekadar percobaan. Lelaki tua itu mengeluarkan kantong kain hitam dari balik bajunya. Sama persis seperti yang kulihat di tangan Pak Darman malam itu. Ia membuka ikatannya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa benda. Bunga 7 rupa yang sudah mulai layu, segenggam tanah merah, dan seekor ayam cemani kecil yang masih hidup. Ayam itu diam. Terlalu diam untuk makhluk hidup. Tidak perlu mantra, kata lelaki tua itu. Gunung ini tidak suka kebisingan. Ia menyuruhku berdiri dan menghadap ke batu. Aku bisa merasakan sesuatu di belakangku, meski aku tidak berani menoleh. Ucapkan nama lengkapmu. Dengan suara yang jelas, katanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Raka Pratama. Ucapku. Tanah di bawah kakiku seperti bergetar halus. Ucapkan lagi. Dan sebutkan apa yang kamu inginkan. Aku ragu sejenak, lalu berkata, saya ingin hidup yang cukup. Uang untuk membayar utang. Untuk merawat ibu saya. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Gunung tidak mengenal cukup, katanya dingin. Yang ia dengar hanya ingin. Ia lalu menyembelih ayam itu dengan satu gerakan cepat. Tidak ada suara. Tidak ada perlawanan. Darahnya ditampung di tempurung kelapa. Lalu dipercikan ke batu besar itu. Bau amis langsung memenuhi udara. Aku menahan mual. Ini hanya pembuka, ujarnya. Belum ada perjanjian.
Setelah ritual itu selesai, lelaki tua itu mundur beberapa langkah. Angin berembus kencang tiba-tiba. Pepohonan berdesir serempak, seolah berbisik dalam bahasa yang tidak ku mengerti. "Sekarang pulanglah," katanya. "Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar." Aku menuruti. Langkahku terasa berat, seperti ada yang menahan dari belakang. Saat aku berjalan menjauh, aku mendengar suara seperti logam beradu, lalu suara bisikan, ramai, saling tumpang tindih. "Raka." Namaku disebut. Aku tidak menoleh. Sesampainya di rumah, tubuhku gemetar hebat. Aku langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Aku berpikir malam itu akan berlalu begitu saja, meninggalkan trauma dan penyesalan. Namun sekitar pukul 3 dini hari, aku terbangun oleh suara sesuatu jatuh di ruang tamu. Jantungku berdegup kencang. Dengan langkah pelan, aku membuka pintu kamar. Ruangan gelap, tapi di tengah lantai, terlihat bungkusan kain hitam. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada uang tunai. Banyak. Lebih banyak dari gaji 3 bulan kerjaku dulu. Uang itu masih dingin, seolah baru keluar dari tempat yang tidak seharusnya. Aku menghitungnya berulang kali. Bukan mimpi. Di antara tumpukan uang itu, ada satu benda kecil, sepotong kuku manusia, dibungkus daun kering. Saat itulah aku sadar. Gunung Keramat menepati janji. Dan ini baru malam pertama. Di luar rumah, ayam jantan berkokok, padahal masih jauh sebelum subuh. Sejak malam itu, hidupku berubah dengan cara yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Setiap malam Jumat, tepat di antara pukul 2 dan 3 dini hari, selalu ada bungkusan kain hitam di ruang tamu. Kadang tergeletak begitu saja di lantai, kadang berada di atas meja, rapi seolah diletakkan oleh tangan yang sangat berhati-hati. Isinya selalu uang tunai. Jumlahnya tidak pernah sama, tapi selalu cukup untuk membuat siapapun terdiam lama saat menghitungnya. Aku mulai melunasi utang ayah. Sawah kami ditebus. Ibu dibawa berobat ke rumah sakit kota. Ajaibnya, kesehatannya perlahan membaik. Dokter bilang penyakitnya memang bisa sembuh, tapi melihat prosesnya, aku tahu ada sesuatu yang bekerja di luar logika. Tetangga mulai memperhatikanku. Sekarang Raka kelihatan beda. Ya. Bisik-bisik itu sering kudengar. Padahal dulu susah terus. Aku hanya tersenyum. Aku belajar menjawab dengan kalimat aman. Rejeki ada jalannya sendiri. Namun perubahan itu tidak hanya terlihat oleh orang lain. Aku sendiri merasakannya. Aku mulai sulit tidur di malam selain malam Jumat. Setiap memejamkan mata, aku bermimpi berada di lereng Gunung Keramat. Aku berdiri di hadapan batu singgasana. Tapi kali ini batu itu tidak kosong. Ada sesuatu yang duduk di sana, tinggi, hitam, tanpa wajah jelas. Aku selalu terbangun sebelum bisa melihatnya dengan utuh. Yang lebih mengganggu, tubuhku ikut berubah. Setiap Jumat pagi, sebelum malam ritual berikutnya, aku selalu merasakan nyeri di persendian, terutama di kaki. Seperti habis berjalan jauh tanpa henti. Telapak kakiku sering kotor oleh tanah merah. Padahal aku tidak kemana-mana. Suatu pagi, aku menemukan jejak kaki berlumpur di dalam kamar. Jejak itu bukan milikku. Aku mulai takut. Tapi ketakutan itu selalu kalah oleh kenyamanan yang dibawa uang. Setiap kali aku ragu, aku hanya perlu membuka laci dan melihat tumpukan uang tunai yang tak pernah habis. Hingga suatu sore, Pak Darman datang ke rumahku. Ia duduk lama tanpa bicara. Wajahnya pucat. Matanya cekung, tidak seperti orang kaya yang hidupnya tenang. "Kamu sudah mulai, ya?" katanya akhirnya. Aku terdiam. "Dulu saya juga seperti kamu," lanjutnya. "Merasa semua baik-baik saja. Sampai saya lupa satu hal penting." "Apa?" tanyaku. Pak Darman menatapku lama. "Pesugihan itu bukan memberi. Ia menitipkan." Aku tidak mengerti maksudnya. Tapi sebelum sempat bertanya, Pak Darman berdiri. "Kalau nanti kamu mulai diminta sesuatu yang terasa sepele," katanya pelan, "jangan pernah menganggapnya kecil." Malam itu,
Untuk pertama kalinya sejak ritual pertama, aku dipanggil kembali ke Gunung Keramat. Bukan oleh lelaki tua, tapi oleh mimpi. Dalam mimpi itu, suara berat bergema dari segala arah. Sudah saatnya kamu membalas. Aku terbangun dengan napas terengah. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Di ruang tamu, bungkusan kain hitam belum ada. Untuk pertama kalinya, aku menyadari, uang itu tidak datang sendiri. Ia menunggu aku menepati bagian yang lain. Malam Jumat itu datang dengan suasana yang berbeda. Tidak ada hujan, tidak ada angin, dan tidak ada suara jangkrik. Desa Sukamukti terasa seperti ditinggalkan oleh alamnya sendiri. Sunyi yang tidak wajar. Aku kembali berdiri di jalur menuju Gunung Keramat. Kali ini tanpa senter. Anehnya, aku tidak merasa takut tersesat. Kakiku melangkah seolah sudah hafal setiap lekuk tanah dan akar pohon. Sesampainya di batu singgasana, lelaki tua itu sudah menunggu. Ia tidak menyapaku. Tidak juga tersenyum seperti dulu. Wajahnya tampak lebih gelap. Garis-garis di mukanya semakin dalam. Seolah waktu menua dengan cara yang tidak manusiawi. Kamu sudah menikmati titipan itu, katanya. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Semuanya membantu. Lelaki tua itu tertawa singkat. Suaranya terdengar berat. Bukan hanya dari tenggorokan, tapi seolah datang dari dalam tanah. Sekarang giliranmu menjaga keseimbangan. Apa yang harus saya lakukan? Tanyaku. Dadaku berdebar. Ia menunjuk ke arah desa yang terlihat samar dari kejauhan. Ada satu rumah di ujung timur. Penghuninya sering berbicara sembarangan. Meragukan apa yang seharusnya dihormati. Aku terdiam. Maksudnya, Pak Wiryo. Lelaki tua itu tidak menjawab. Tapi diamnya sudah cukup. Tenang saja, katanya kemudian. Kami tidak meminta darah. Tidak sekarang. Aku menghela napas lega, meski perasaan bersalah langsung menyusul. Kamu hanya perlu memastikan dia diam. Diam. Bagaimana? Lelaki tua itu menatapku. Untuk sesaat, matanya seperti bukan milik manusia. Buat dia percaya bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dibicarakan. Aku menelan ludah. Itu terdengar samar. Tidak jelas. Tapi justru itulah yang menakutkan. Kamu punya waktu sampai Jumat berikutnya. Lanjutnya. Kalau berhasil, titipan tetap mengalir. Kalau tidak, ia tidak melanjutkan. Batu singgasana di belakangnya mengeluarkan bunyi retakan halus, seperti tulang tua yang dipatahkan perlahan. Aku pulang dengan kepala penuh. Pak Wiryo memang dikenal cerewet. Beberapa kali ia menertawakan cerita Gunung Keramat, menyebutnya tahayul. Ia sering berkata keras di warung, kalau memang ada pesugihan, kenapa saya masih miskin? Awalnya aku mencoba cara biasa, mengingatkannya dengan halus. Tapi setiap kali aku mendekat, kepalaku terasa berat, seolah ada yang menekan dari dalam. Hingga suatu malam, aku bermimpi berada di rumah Pak Wiryo. Dalam mimpi itu, ia duduk sendirian, menatap dinding. Dari sudut ruangan, bayangan hitam merayap, menutup mulutnya perlahan. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Keesokan paginya, kabar itu menyebar. Pak Wiryo ditemukan terbaring lemas, tidak bisa bicara. Dokter bilang saraf bicaranya bermasalah, tapi tidak menemukan penyebab pasti. Warga desa gempar. Aku hanya berdiri di kejauhan. Tubuhku gemetar. Malam Jumat berikutnya, bungkusan kain hitam kembali muncul di ruang tamu. Jumlah uangnya 2 kali lipat dari biasanya. Di dalamnya tidak ada kuku. Hanya secarik daun kering dengan satu kalimat tertulis samar. Keseimbangan terjaga. Aku duduk lama di lantai, menatap uang itu. Untuk pertama kalinya, aku sadar, permintaan berikutnya tidak akan sesederhana ini. Sejak Pak Wiryo jatuh sakit, desa Sukamukti berubah. Orang-orang menjadi lebih pendiam. Warung kopi yang biasanya ramai sampai larut kini tutup lebih cepat. Tak ada lagi yang berani membicarakan Gunung Keramat secara terang-terangan. Dan aku menjadi pusat bisu dari semua itu. Setiap kali melewati rumah Pak Wiryo,
Dadaku terasa sesak. Ia masih hidup, tapi tidak pernah lagi mengeluarkan suara. Tatapannya kosong, seolah sebagian dari dirinya tertinggal di tempat yang tak bisa dijangkau siapapun. Namun pesugihan tidak peduli pada rasa bersalah. Malam Jumat kembali datang. Kali ini aku tidak menunggu panggilan mimpi. Kakiku melangkah sendiri menuju Gunung Keramat. Seolah ada tali tak terlihat yang menarik tubuhku ke sana. Di batu singgasana, suasana terasa lebih berat dari sebelumnya. Udara dingin menusuk tulang. Bau tanah bercampur amis semakin kuat. Lelaki tua itu tidak sendirian lagi. Di belakangnya, berdiri 3 sosok bayangan, tinggi kurus. Wajah mereka tertutup kabut hitam. Aku bisa merasakan tatapan mereka. Meski mata mereka tidak terlihat. Kamu sudah belajar, kata lelaki tua itu. Sekarang waktunya naik tingkat. Aku menelan ludah. Apa maksudnya? Ia mengetukkan tongkat kayu ke tanah. Seketika, bayangan di belakangnya bergerak mendekat. Titipan semakin besar, katanya datar. Keseimbangan juga harus diperkuat. Apa yang harus saya lakukan? Tanyaku, suaraku bergetar. Lelaki tua itu menyebut satu nama. Sari. Darahku seakan berhenti mengalir. Sari adalah tetanggaku sejak kecil. Seorang janda muda dengan 1 anak kecil. Orang baik. Tidak pernah ikut campur urusan siapapun. Tidak. Gumamku spontan. Dia tidak pernah salah apa-apa. Lelaki tua itu menatapku tajam. Gunung tidak mengenal salah dan benar. Kami hanya butuh satu hal, lanjutnya. Kesediaan. Aku mundur selangkah. Kakiku terasa berat. Apa? Apa yang harus terjadi padanya? Dia sering menangis di malam hari, jawab lelaki tua itu tenang. Kesedihannya membuka pintu. Aku gemetar. Saya tidak bisa. Untuk pertama kalinya, lelaki tua itu tersenyum lebar. Senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia. Kamu bisa, katanya. Atau titipan akan berhenti. Dalam sekejap, bayangan-bayangan itu mendekat ke telingaku dan berbisik serempak. Aku mendengar suara uang berjatuhan. Tangisan ibu. Sawah kembali tergadai. Rumah kembali kosong. Aku jatuh berlutut. Apa yang harus saya lakukan? Bisikku. Lelaki tua itu mendekat dan berbisik. Tidak perlu menyentuhnya. Cukup mengantar sesuatu. Keesokan harinya, aku menerima sebuah bungkusan kecil di depan rumah. Tidak ada yang mengantar. Tidak ada suara. Di dalamnya terdapat selendang hitam dan segenggam tanah dari Gunung Keramat. Malam itu, aku melihat Sari duduk di teras rumahnya. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Tanpa berpikir panjang, aku memberinya selendang itu. Biar hangat, kataku. Ia tersenyum lemah dan menerimanya. Malam Jumat berikutnya, tangisan terdengar dari ujung desa. Sari ditemukan meninggal dalam tidurnya. Dokter bilang serangan jantung mendadak. Anak kecilnya menangis histeris di samping jenazah. Aku muntah di belakang rumah. Malam itu, bungkusan kain hitam kembali datang. Isinya uang dalam jumlah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dan satu benda lain. Sehelai rambut panjang milik Sari. Saat itulah aku sadar. Pesugihan ini tidak lagi menawar. Ia memilih. Dan aku hanyalah perantaranya. Sejak kematian Sari, aku tidak pernah benar-benar merasa bangun dari tidur. Siang dan malam bercampur menjadi satu. Aku sering berdiri lama di depan cermin. Menatap wajah sendiri yang terasa asing. Mataku tampak lebih dalam, kulitku pucat, dan bayangan di belakangku sering bergerak terlambat, seolah tidak sepenuhnya mengikuti tubuhku. Yang paling menakutkan adalah malam Jumat. Aku tidak lagi memutuskan untuk pergi ke Gunung Keramat. Tubuhku bergerak sendiri. Kakiku melangkah sebelum pikiranku sempat menolak. Pernah suatu malam aku mengikat kaki dengan tali, berharap bisa menghentikan diriku sendiri. Saat terbangun, tali itu sudah terlepas, terpotong rapi, dan kakiku penuh tanah merah. Ibuku mulai menyadari perubahan itu. Kamu sering ngomong sendiri, Kak, katanya suatu pagi. Dan suaramu, bukan seperti biasanya.
Aku ingin menyangkal. Tapi aku tahu itu benar. Kadang-kadang, aku mendengar diriku berbicara di malam hari, menggumamkan kata-kata yang tidak kupahami. Bahasa yang berat, tua, dan terasa salah jika diucapkan manusia. Di batu singgasana, kini aku tidak lagi melihat lelaki tua itu sebagai sosok asing. Ia terasa seperti bagian dari diriku sendiri. Kadang wajahnya menyerupai wajahku, kadang menyerupai wajah ayahku yang telah meninggal. Kamu sudah cocok, katanya suatu malam. Gunung menyukaimu. Apa artinya itu? Tanyaku dengan sisa keberanian. Artinya, ia mendekat. Kamu tidak hanya menerima titipan. Kamu mulai menjadi bagian dari jalannya. Aku mulai melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Anak-anak kecil dengan mata hitam pekat bermain di lereng gunung. Perempuan berambut panjang duduk di dahan pohon sambil menghitung uang yang meneteskan darah. Bayangan-bayangan yang mengikuti orang-orang tertentu di desa. Orang-orang yang diam-diam iri, serakah, atau putus asa. Aku tahu siapa yang akan dipilih berikutnya, bahkan sebelum gunung memintanya. Dan yang paling membuatku takut, aku mulai tidak merasa bersalah. Suatu malam, lelaki tua itu menyampaikan permintaan berikutnya. Kali ini bukan orang lain, katanya pelan. Ini tentang rumahmu sendiri. Aku membeku. Maksudmu, ibu saya? Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya meletakkan tangannya di dadaku. Sentuhannya dingin, seperti batu basah. Tidak semua harus mati, katanya. Ada yang cukup menjadi penjaga. Aku berteriak menolak. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melawan. Aku berlari turun gunung tanpa menoleh, meski suara tawa menggema di belakangku. Namun ketika sampai di rumah, ibuku sedang duduk di ruang tamu, menatap kosong ke satu titik. Ia tersenyum saat melihatku. Senyumnya tidak utuh. Gunung itu indah. Ya, Ka, katanya pelan. Darahku serasa membeku. Aku sadar, tanpa seizinku, tanpa ritual apapun malam itu, gunung sudah lebih dulu masuk ke rumahku. Sejak malam itu, aku tahu satu hal. Aku tidak lagi sendirian di rumahku sendiri. Ibuku sering duduk berjam-jam menghadap dinding. Bibirnya bergerak pelan seperti sedang berdoa. Tapi kata-katanya bukan doa yang kukenal. Kadang ia menyebut nama-nama orang desa yang bahkan tidak pernah ia bicarakan sebelumnya. Kadang ia menyebut angka, jumlah uang, tanggal, malam Jumat. Aku tidak sanggup lagi. Aku memutuskan pergi dari desa. Aku menjual sebagian sawah, meninggalkan rumah pada seorang kerabat, dan membawa ibuku ke kota. Aku berpikir jarak bisa memutus ikatan. Aku salah. Malam Jumat pertama di kota, aku terbangun oleh suara langkah di lorong kos. Bau tanah basah memenuhi ruangan. Saat aku membuka mata, bungkusan kain hitam tergeletak di kaki tempat tidur. Gunung tidak peduli jarak. Aku mulai mencari cara untuk memutus pesugihan. Aku mendatangi orang pintar di kota lain. Seorang kiai sepuh yang dikenal bisa menutup jalan gaib. Begitu aku menyebut Gunung Keramat, wajahnya langsung berubah. Bukan kamu yang terikat, katanya. Kamu yang sudah dipilih. Ia menolak membantu. Bahkan menyuruhku segera pergi sebelum rumahnya ikut dicium. Putus asa, aku kembali ke desa, berharap gunung akan puas jika aku menyerah sepenuhnya. Tapi saat aku tiba, desa Sukamukti tidak lagi sama. Banyak rumah kosong. Banyak warga pindah tanpa alasan jelas. Dan mereka yang tersisa menatapku dengan cara yang berbeda. Bukan curiga, bukan benci, tapi harap. Satu persatu orang datang ke rumahku. Mereka tidak berkata terang-terangan, tapi semua maksudnya sama. Tolong bantu kami seperti kamu dibantu. Saat itulah aku sadar. Gunung tidak hanya menjadikanku penerima. Aku dijadikan jalan. Setiap malam Jumat, aku bermimpi berdiri di batu singgasana. Tapi kali ini aku tidak duduk di depannya. Aku duduk di atasnya. Di bawah, antrean manusia menunggu. Wajah-wajah putus asa. Wajah-wajah yang dulu ku kenal sebagai tetangga.
Aku terbangun dengan tangis yang tidak keluar suara. Dan pada malam Jumat berikutnya, gunung menyampaikan pesan terakhirnya sebelum penagihan terbesar. Kalau kamu ingin berhenti, suara itu bergema di kepalaku. Tinggalkan satu pengganti. Aku tahu apa artinya. Gunung Keramat tidak pernah kehilangan penjaga. Ia hanya berganti wajah. Sejak malam itu, aku tahu satu hal. Aku tidak lagi sendirian di rumahku sendiri. Ibuku sering duduk berjam-jam menghadap dinding. Bibirnya bergerak pelan seperti sedang berdoa. Tapi kata-katanya bukan doa yang ku kenal. Kadang ia menyebut nama-nama orang desa yang bahkan tidak pernah ia bicarakan sebelumnya. Kadang ia menyebut angka, jumlah uang, tanggal, malam Jumat. Aku tidak sanggup lagi. Aku memutuskan pergi dari desa. Aku menjual sebagian sawah, meninggalkan rumah pada seorang kerabat, dan membawa ibuku ke kota. Aku berpikir jarak bisa memutus ikatan. Aku salah. Malam Jumat pertama di kota, aku terbangun oleh suara langkah di lorong kos. Bau tanah basah memenuhi ruangan. Saat aku membuka mata, bungkusan kain hitam tergeletak di kaki tempat tidur. Gunung tidak peduli jarak. Aku mulai mencari cara untuk memutus pesugihan. Aku mendatangi orang pintar di kota lain. Seorang kiai sepuh yang dikenal bisa menutup jalan gaib. Begitu aku menyebut Gunung Keramat, wajahnya langsung berubah. Bukan kamu yang terikat, katanya. Kamu yang sudah dipilih. Ia menolak membantu. Bahkan menyuruhku segera pergi sebelum rumahnya ikut dicium. Putus asa, aku kembali ke desa, berharap gunung akan puas jika aku menyerah sepenuhnya. Tapi saat aku tiba, desa Sukamukti tidak lagi sama. Banyak rumah kosong. Banyak warga pindah tanpa alasan jelas. Dan mereka yang tersisa menatapku dengan cara yang berbeda. Bukan curiga, bukan benci, tapi harap. Satu persatu orang datang ke rumahku. Mereka tidak berkata terang-terangan, tapi semua maksudnya sama. Tolong bantu kami seperti kamu dibantu. Saat itulah aku sadar. Gunung tidak hanya menjadikanku penerima. Aku dijadikan jalan. Setiap malam Jumat, aku bermimpi berdiri di batu singgasana. Tapi kali ini aku tidak duduk di depannya. Aku duduk di atasnya. Di bawah, antrean manusia menunggu. Wajah-wajah putus asa. Wajah-wajah yang dulu ku kenal sebagai tetangga. Aku terbangun dengan tangis yang tidak keluar suara. Dan pada malam Jumat berikutnya, gunung menyampaikan pesan terakhirnya sebelum penagihan terbesar. Kalau kamu ingin berhenti, suara itu bergema di kepalaku. Tinggalkan satu pengganti. Aku tahu apa artinya. Gunung Keramat tidak pernah kehilangan penjaga. Ia hanya berganti wajah. Malam Jumat itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 11 malam ketika aku berdiri di depan rumah, menatap jalan tanah yang menuju ke arah Gunung Keramat. Ibuku sudah tertidur. Napasnya terdengar berat dari balik pintu kamar. Wajahnya yang pucat menjadi alasan terakhir yang mendorongku melangkah. Aku membawa senter kecil, sebungkus rokok, dan uang 20.000. Entah kenapa, firasatku mengatakan aku membutuhkannya. Tidak ada doa yang kupanjatkan dengan benar. Hanya niat bercampur putus asa yang memenuhi dada. Jalan setapak menuju gunung tampak berbeda di malam hari. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti bayangan raksasa. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang amis, seperti bau besi berkarat. Baru beberapa langkah masuk ke jalur tanah, aku merasakan sesuatu yang janggal. Jejak kaki. Di tanah lembek bekas hujan, terlihat jelas jejak kaki manusia. Ukurannya besar, langkahnya teratur. Aku mengikuti jejak itu, berpikir mungkin ada orang lain yang juga naik gunung malam ini. Tapi setelah beberapa meter, muncul jejak lain, lebih kecil, jaraknya pendek, seolah berjalan tanpa alas kaki. Dan yang membuat tengkukku meremang. Jejak-jejak itu tidak saling bertabrakan. Seperti berjalan berdampingan. Ah, cuma pikiranmu saja, gumamku, mencoba menenangkan diri. Semakin naik, udara terasa semakin berat. Senterku berkedip beberapa kali, lalu mati.
Aku memukul-mukulnya pelan, tapi cahaya tak kembali. Di saat itulah aku mendengar suara langkah di belakangku. Bukan satu, banyak. Langkah kaki itu tidak terburu-buru. Irama pelan, teratur, seolah sengaja menyesuaikan langkahku. Aku berhenti. Suara itu ikut berhenti. Saat aku melangkah lagi, suara itu kembali terdengar. Keringat dingin mengalir di punggungku. Ada orang, teriakku pelan. Tak ada jawaban. Tapi angin mendadak berhenti, membuat hutan terasa mati. Beberapa menit kemudian, aku tiba di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya berdiri batu besar berlumut, menyerupai kursi. Inilah tempat yang sering disebut warga sebagai batu singgasana. Konon, siapapun yang duduk di sana tanpa izin, tidak akan pernah turun dengan selamat. Aku tidak berani mendekat. Aku hanya berdiri, bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba, bau kemenyan tercium kuat. Dari balik pepohonan, muncul seorang lelaki tua. Rambutnya panjang, putih seluruhnya. Pakaiannya serba hitam, tapi bukan seperti pakaian dukun yang sering kulihat. Lebih sederhana, lebih tua. Kamu telat, katanya tanpa basa-basi. Aku tercekat. Maksudnya. Malam Jumat tidak menunggu orang ragu, ujarnya. Matanya menatapku tajam, namun kosong. Kamu datang untuk meminta, bukan? Kakiku gemetar. Saya cuma mau cari jalan keluar. Lelaki itu tersenyum tipis. Senyum yang membuat dadaku semakin sesak. Semua yang naik ke sini bilang begitu. Ia lalu menunjuk ke arah batu singgasana. Kalau niatmu setengah-setengah, pulanglah sekarang. Tapi kalau kamu ingin harta yang datang setiap malam Jumat, ada harga yang harus kamu dengar dulu. Apa harganya? Tanyaku lirih. Lelaki itu mendekat. Suaranya menjadi sangat pelan. Bukan uang, bukan darahmu, tapi ketenangan hidupmu sendiri. Saat itu, aku merasa langkah kakiku sudah terlalu jauh untuk mundur. Dan tanpa kusadari, aku mengangguk. Di balik pepohonan, aku melihat bayangan-bayangan bergerak. Menunggu. Mengamati. Seolah keputusan kecilku barusan telah membuka pintu yang selama ini dikunci rapat oleh desa kami.